Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di mabar kedua kitab Nuzum Islamiyah. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham dan sudah mendengarkan rekaman yang pertama. Sekarang kita bahas pada pembahasan Hajatul Basyariyah ila Nazmul Islamiyah, ila Nizamil Islamiyah. Kebutuhan manusia terhadap peraturan Islam. Ra'ayna fi ma sabaq anna an-nazma allati wada'aha al-insan lam tasti' al-wafa lil basyariyah bi kulli mutatallibatiha wa raghbatiha. Kita tahu bahwasanya aturan yang dibuat oleh manusia itu tidak akan menyelesaikan perkara-perkara yang ada pada manusia itu sendiri. Walam tawfir laha ma tarnu ilaihi min amni wa raha wa izdihar wa istiqrar. Itu semua tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada manusia itu, tidak menimbulkan keamanan, ya kan, tidak juga menimbulkan izdihar dan lain sebagainya. Wasabab fi dzalika annal aqla qasir an idrakil adin minal umur. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya akal manusia itu sangat terbatas daripada perkara-perkara yang manusia alami itu sendiri. Ala ra'siha ikhtiraq hajatil ghaib wa ikhtishaf daqaiqil mustaqbal, yang mana dari beberapa perkara itu butuh yang namanya hal-hal ghaib, butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkin wa ta'kid min ma sayuhdisu fil mustaqbal al-qarib wal ba'id min taqallub umurin nas. Nah, kita nggak tahu secara pasti apa yang akan terjadi di kedepannya, entah itu jarak dekat atau jarak jauh. Wa taghyir wasail wa asalib hayatihim, dan kita juga tidak bisa merubah usulub atau wasilah-wasilah kehidupan kita gitu. Karena itu semua amrul ghaibi, itu semua perkara-perkara yang ghaibi yang hanya Allah yang tahu. Wa min huna kana la budda an ta'tamida hadhihi an-nizam ala wahyi ma'sum la yumilu ma'al ahwa wa la yartabitu bil asabiyyat. Nah, di sini kita harus berpegang teguh kepada nizam yang ghaibi, atau kepada aturan-aturan yang memang itu berasal dari wahyu, yang mana tahu bahwasanya wahyu itu maksum, terjaga dari kesalahan-kesalahan. Wala yartabitu bil asobiyat, dan di sana juga tidak terikat dengan suatu asobiyat, fanatik-fanatik yang ada. Wala yuhabi ahadan ala hisabi ahad, wala yata'athar bil mu'tiyati thaqafiyah wal bi'ah. Dan dengan aturan yang berasal dari wahyu itu, di sana nggak ada namanya misal yuhabi ahadan ala hisabin ahad, jadi nggak ada saling tuntut gitu, nggak ada saling celak dan lain sebagainya. Dan di sana juga aturan dari wahyu itu bukan sesuai dengan lingkungan yang ada, kama huwal hal fin nizam al-wad'iyah al-basyariyah, sebagaimana kita tahu aturan yang ditaruh atau yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Wa sadaqallahu ta'ala ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kita tahu gitu ya bahwasanya kata Allah bilang ala ya'lamu man khalaq, apakah kalian tahu siapa yang menciptakan? Wa huwal latiful khabir. Jadi ketika kita memang mengakui beriman kepada Allah, maka di sana juga berarti kita menerima konsekuensi yang ada. Apa konsekuensinya? Yaitu rela dan menerima untuk diatur dengan aturan Islam gitu. Wahina manaqul anna an-nazm al-islamiyah hiya al-wahida al-qadiru ala an tuqaddim lil basyariyah kullu ma tahtaju ilaihi fi hadiriha wa mustaqbaliha. Nah, dengan itu kita tahu bahwasanya peraturan Islam itu adalah satu-satunya peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, entah sekarang atau yang akan datang. Kama qadamat fi madhiha, atau yang mungkin yang udah dulu-dulu gitu. Hina ma naqulu dzalika la naqulu lahu iddi'a biduni dalil. Dengan itu kita tidak akan mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu tanpa dalil. Wala takhayyulan biduni waqi'. Dan kita juga enggak bakalan berhayal-hayal gitu tanpa sesuai dengan realita. Wala qawlan biduni burhan. Enggak ngomong juga tanpa dalil. Wa inna ma nuqaddimu bi adillatihil yaqiniyah wal barahiniyah as-sati'ah. Nah, tapi yang ada apa? Kita akan melakukan sesuatu dengan yakin dan dengan dalil yang kuat, yang rajih.
wallati satadihu bijala'il fi asbabil atiyah. Nah, sini kita akan menjelaskan. Pertama, al-amrul awal irtikaz 'alal wahyil ilahil muttasab bil kamal. Kita tahu bahwasanya wahyu ilahi itu dia sempurna tanpa ada cacat di sana. Kenapa? Karena ya jelas saja gitu. Karena yang membuat wahyu itu adalah suatu zat yang menciptakan manusia, otomatis dia lebih tahu daripada kita. Terus innal wahyal ilahi khairun kullah muttasif bi kullil kamal. Wahyu ilahi, wahyu Allah itu sangat khairun kullah, itu baik dari segala sisi. Muttasifun bi kulli kamal, sifatnya itu sempurna. Maksum min kulli naqs, dia juga maksum, gak ada cacat-cacatnya. Yahabul adlu wa tuma'nina li kulli man ya'ishu tahta dhilali. Yang mana orang yang hidup di bawah naungan aturan Allah, aturan Islam, maka dia akan tumaknina, akan tenang gitu. Nggak ada yang namanya keresahan, kegelisahan, kekacauan dan lain sebagainya, itu enggak. Wa min sama fa innana al-masadira an hadzal wahyil ilahil ma'sum al-mutamathil fi hadillahi azza wa jalla tamnahu man ya'isu tahta dhilal istiqrar an-nafsi wal madi. Nah, di sini kenapa tadi dibilang akan tumaknina? Karena orang-orang tersebut itu shadiru an hadzal wahyi. Mereka itu berpegang teguh atau bersandar kepada wahyu ilahi ini yang mana maksum, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tamnahu man ya'ishu tahta dhilal istiqrar an-nafsi wal madi wa ta'simuhu min ad-dhalal wasyaqa fid dunya wal akhirah. Yang mana dia juga akan terhindar dari kesesatan dan kesedihan di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nah, di sini bilang barang siapa yang ikut terhadap petunjukku, yaitu aturan-aturan Islam, maka dia la yadhillu wa la yashqa. Dia itu enggak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Nah, di sini Ibnu Abbas itu menjelaskan secara tafsirnya apa la yadhillu wa la yashqa itu bagaimana. Yakni dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Wa qala ta'ala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, barang siapa yang enggan atau yang enggak mau mengikuti perintahku, mengikuti aturanku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan mendapati kehidupan yang sangat sengsara nanti di akhirat, dan ketika hari kiamat dia dalam keadaan buta. Ila akhir ayat ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa man a'rada an dzikri ay khalafa amri. Barang siapa yang bertentangan atau enggak mau ikut aturanku, kata Allah, wa ma anzaltu ala rasuli, dan apa yang aku telah turunkan kepada rasulku, a'rada anhu wa tanasahu, maka dia akan dilupakan. Wa akhadha min ghairihi hadahu, dan dia itu tidak akan diberikan hidayah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia ada dalam kehidupan yang sangat sesat, yang sangat sengsara. Aidan ka fid dunya fala tuma'ninah lahu wala intisyarah li sadrihi. Dia akan sempit di dunianya itu sengsara, dia juga tidak akan tenang dan enggak ada walan syirah, enggak ada kelapangan dalam dadanya. Bal sadahu dayyiq harajali dhalalih, bahkan dadanya itu atau hatinya itu akan merasa sempit. Wa in tan'amu zahiru wa labisa ma sya'a wa akala ma sya'a wa sakana haitsu sya'a. Dia itu kayak nanti hidupnya itu akan ya gak punya tujuan, gitu-gitu aja gitu, dan pokoknya enggak ada kebahagiaannya gitu. Fa inna qalbahu ma lam yukhallis ila al-yaqin wal huda fa huwa fi qalaq wa hayrah wa syak. Nah, apabila orang yang memiliki hati yang memang dia itu tidak yakin kepada petunjuk Allah, maka dia dalam keadaan kolak. Kolak itu galau, bingung dan ragu-ragu, terus begitu hidupnya itu. Fala yazalu fi raibah wa yataraddad, maka dia itu enggak akan mendapatkan kelapangan sedikit pun. Hadza min dhankal ma'isyah. Nah, ini adalah bentuk kesengsaraan dalam kehidupan dunia. Wa min samma fa innal haya al maqtu'a sila billah azza wa jalla dunka mahma kana fiha min si'ati badiyah wa mata'a zahir. Nah,
Jadi dalam kehidupannya itu dia akan terputus hubungannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sahib hadhil haya ba'id anil itmi'nan wal istiqrar. Dengan itu orang-orang yang seperti itu akan jauh dari ketenangan. Li'annal qalba la yash'ur bituma'nina wal istiqrar illa fi rihabillah. Kenapa? Karena hati yang tenang itu atau hati yang tidak tenang itu dia adalah orang-orang yang tidak berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang yang ada di bawah naungan Allah itu yang mendapatkan ketenangan hatinya. Walaqad sadat al-mujtami'at al-basyariyah fil qadim wal hadis an ma tu'adidah minan nuzum. Nah, di sini orang-orang itu ya telah berusaha untuk menghasilkan aturan-aturan yang bermacam-macam. Ikhtalafat fi ma bainaha taba'an li taghayyuril mujtama'at wal bi'at wal azman, yang mana itu setiap zaman, setiap makan gitu ya, itu selalu berubah-ubah karena mereka tidak merasakan kepuasan terhadap aturan yang mereka buat gitu. Lakin tilka nizama kanat la tafiya bi jami'i matalibil bashar wa tarqa bihim ila al-hayati thayyibah allati yatmahu ilaiha al-afrad wal jama'at. Nah, yang mana nizam, aturan-aturan itu hanya diperuntukkan atau hanya menenangkan hati satu orang aja, enggak secara masyarakat gitu. Jadi hanya menenangkan orang yang buat aja gitu. Nah, sedangkan aturan yang Allah buat itu memang dibuat untuk semua bashar gitu. Wala ghurfahya min wad'il insan, yang mana itu berasal dari manusia. Wal insan mahma utiya minal aql wal ilm fa inna ilmahu qasir mahdud. Mana kita tahu bahwasanya insan, manusia itu memiliki akal dan ilmu yang sangat terbatas. Kama annal aqla la yanfaqu an ta'assur bil bi'ah wal dzuruf. Yang mana akal itu enggak lepas dari yang namanya lingkungan. Jadi akal itu ngikuti lingkungannya gitu. Walidzalika qil al-aqlu ibnu bi'ah. Ada yang bilang bahwasanya akal itu memang budaknya suatu lingkungan. Fal nazmu alladhi yad'aha innama takun walida hajah muayyanah. Nah, dengan itu maka aturan yang dibuat oleh manusia itu hanya menguntungkan beberapa orang aja. Kama annaha la takhlu minal ifrat aw at-tafrit aw mana'a aw minhuma ma'an. Kama annaha ma tanfaqu 'anil qusur wa tadhillu bihaja ila quwwati dzatiyah tahmilul afrad wal jama'ah ala iltizam biha. Dan dia juga tidak menguatkan satu sama lain, atau dia jangankan menguatkan satu sama lain, mungkin dirinya aja yang buat aturannya pun masih ragu terhadap aturan yang dia buat. Wal qudulah wa hiya quwwatul aqidah wa sultanul iman, yang mana ketika kita ingin membangun suatu kusur yang kuat, suatu istana yang kuat, maka di sana itu harus adanya individu, habis itu adanya masyarakat, yang mana masyarakat satu sama lainnya itu harus saling khudu. Khudu itu rendah hati ya. Habis itu akidah yang kuat, dan sultan pemimpinnya itu harus memiliki keimanan yang kuat. Maka dengan itu aturannya pun harus kuat, maka akan terbentuklah kusur yang kuat juga. Lihada wa ghairuhu kana la budda linnas min syariat ilahiyah. Dengan itu wajib bagi kita untuk mengikuti syariat Allah, tanbasiku anha wa tansha'u min khilaliha nadmun rabbaniyah, yang mana dari sana lahir aturan-aturan rabbani. Ta'khudhu biyadil bashar jama'atu wa furada ila sabilil hidayah wa tariqus sa'adah, yang mana akan menunjukkan kepada manusia kepada jalan yang senang, sa'adah. Wa tamla'ul firaq al-ha'il fi hayatin nas wa tashfal insaniya min asqamiha, yang mana juga akan memberantas atau menghilangkan semua kesengsaraan manusia. Wal haq annal Islam wa nidhamu mulad wa hisnul basyariyah, dan kita tahu bahwasanya Islam itu adalah salah satu atau satu-satunya aturan yang cocok untuk manusia. Lianna aqidatuhu shafiyah laha sultan al-fa'il wal aqwa alladhi yahmilu atba'iha 'ala al-fi'lil khair, yang mana Islam itu juga yahmilu atba'uha 'ala fi'lil khair, membawa para pengikutnya kepada sesuatu yang baik.
wa majanibatus syarr, dan menjauhkan dari kejelekan. Wa syari'atul kamiyah yallati tastati'u min khilal ma tadammanathu min nadmin an tafi bihajatil afrad wal jama'at wa takaffulu lahumul hayat thayyibah wal 'ishatir radiyah fid dunya wal akhirah. Nah, di bawah naungan Islam kita akan mendapatkan ketenangan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sa'adah fid dunya wal akhirah. Nah, mungkin kita cukupkan dulu istighfar, hamdalah, doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.